Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Sagita dengan nomor induk mahasiswa 2302131118 dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, jadi kali ini saya akan membuat video mengenai analisis iklan yang bergerak maupun tidak bergerak. Iklan pertama itu ada iklan Kredivo Pay Later. Secara visual, iklan ini menampilkan model pria yang ekspresif di atas keranjang belanja untuk menggambarkan kebebasan finansial. Mengacu pada materi presentasi, iklan ini menempatkan judul besarnya itu cicilan Kredivo berani diaduk di bagian atasnya, yang langsung diperkuat oleh subjudulnya, yaitu bombastis bunga 0% dan bebas 2 bulan cicilan. Sebagai unique selling propositionnya, bagian body copy-nya itu diisi oleh informasi batas limit hingga 50 juta dan deretan logo besarnya untuk membangun kredibilitas. Nah, tujuan iklan ini adalah mendorong konversi unduhan aplikasi secara instan dengan target audiens masyarakat 18 sampai 35 tahun yang konsumtif, yang melek digital dan membutuhkan solusi pembayaran alternatif yang fleksibel. Nah, yang kedua itu ada iklan Grab Indonesia. Iklan Grab Bike ini memanfaatkan pesan visual berbasis humor dengan menampilkan komedian senior yang ikonik untuk memicu keakraban. Hubungannya dengan materi presentasi terlihat dari judul besarnya, yaitu Taktik Senin, yang dipadukan secara kontras dengan angka super besar itu 7.000 dengan struktur body copy-nya itu dibuat sangat ringkas, yaitu dengan mau jauh atau mau dekat, murahnya tetap, untuk mempertegas pesan efisiensi tanpa membebani audiens dengan teks yang padat. Nah, tujuan iklan ini adalah mendongkrak volume transaksi atau order khusus di awal minggu. Target audiensnya itu adalah para komuter harian, pekerja kantoran, dan pelajar yang bermobilitas tinggi di hari Senin, serta sangat sensitif terhadap perubahan harga transportasi. Nah, iklan selanjutnya itu ada kopi kenangan botol. Iklan ini tuh mengandalkan teknik visual ASMR dan food porn yang sangat estetik melalui transisi potongan gambar, cairan kopi, susu, matcha, dan es batu yang dituang secara presisi. Berdasarkan materi presentasi, peran judulnya itu digantikan oleh voice over atau teks bergerak, yaitu kenangan banyak rasa, yang muncul di akhir video. Pada bagian body copy disampaikan secara visual melalui varian-varian rasanya dan daftar logo supermarket sebagai tempat pemilihan video di akhir dengan tombol CTA-nya belanja sekarang. Tujuan iklan ini adalah merangsang rasa haus atau ingin mencoba, sekaligus mengedukasi pasar tentang varian rasa baru. Nah, target audiensnya itu adalah anak-anak muda, pecinta kopi siap minum, dan masyarakat urban yang membutuhkan kesegaran instan di tengah aktivitas harian. Ada iklan Burger King Indonesia. Materi iklan gambar ini berfokus pada visual food fotografinya. Produk yang mengunggah selera sesuai dengan kaidah presentasi periklanan. Judul utama diletakkan pada judul program King of the Moon, yang langsung diikuti oleh subheadline penawaran mulai dari 10 ribuan per menu. Bagian copy-nya itu dikemas secara cerdas menggunakan strategi harga coret di setiap menu untuk menciptakan urgensi psikologis dan kesan keuntungan ekonomis yang tinggi. Iklan ini tuh diakhiri dengan tombol
CTI-nya, call to action-nya yang tegas di bagian bawah yang tertuliskan pesan sekarang. Nah, tujuan iklan ini tuh adalah mendorong penjualan langsung atau drive sale harian dengan target audiens tuh kelompok remaja, keluarga muda, dan pecinta fast food yang mencari porsi makan menyenangkan dengan harga ramah di kantong. Begitulah tadi analisis iklan yang bergerak. Selanjutnya kita beralih kepada iklan yang tidak bergerak. Yang pertama itu ada roti O. Ini tuh termasuk kategori iklan direct marketing. Nah, kita bayangin aja nih, kita kan lagi scroll TikTok nih malam-malam. Perut ini kan keroncongan, kosong, tiba-tiba nongol kayak video, bukan video sih, brosur makanan roti O ini. Nggak ada basa-basi, yang kita lihat pertama kali itu bukan logo roti O nya, tapi angka merah gede tuh, yang tadinya 42.000 dicoret jadi 15.000. Inilah yang menjadi pukulan pertama kita bagi otak kita. Otak kita mikir tuh, wah kayaknya rotinya nih enak nggak ya? Tapi langsung ngitung, wah gua hemat nih 27.000. Baru setelah itu mata kita tuh turun ke bawah, ada tulisan kecil kan, 3M plus terjual. Nah, itu pukulan kedua. Direct marketing itu butuh bukti biar orang tuh nggak ragu. 3 miliar itu angka yang sangat besar. Otak kita tuh langsung mikir, masa 3 juta orang itu salah? Berarti ini aman kan? Rasa takut nggak enak tuh langsung hilang gitu. Terus yang terakhir itu ngunci. Kalimat yang paling bawah itu 502 meter ratio RSUP Mo Hussein. Itu pukulan penutup. Alasan klasik kenapa orang nggak mau order, karena jaraknya jauh. Nah, langsung dikasih jawaban, yaitu dengan 522 meter doang. Paling 5 menit jalan kaki nyampe. Jadi alur serangannya tuh rapi. Dari harga coret buat mancing, ke bukti laku buat ngilangin ragu, terus ke jarak dekat buat ngilangin alasan yang ujungnya cuma ada 2 pilihan, antara tombol abu-abu tidak tertarik dan tombol kecil yang tombol merah lihat detail yang gede. Kita nih dipaksa milih, tapi dari 9/10 orang tuh pasti mencetnya ke arah yang merah. Mereka tuh langsung ngasih aksi, langsung check out lah, istilahnya langsung beli. Itulah kenapa ini tuh termasuk direct marketing yang murni. Tujuannya tuh bukan bikin kita cinta roti O-nya, tapi tujuannya tuh bikin kita tuh klik sekarang juga, hari ini juga, dan detik itu juga. Itu termasuk direct. Kedua itu The Harvest. Tujuannya tuh bukan bikin termasuk kategori support, tapi tujuannya tuh bikin kalau roti O tadi sekarang main hantam harga, ini juga. Nah, dan The Harvest ini mainnya agak beda. Dia maju pakai tampang. Coba kita lihat di iklannya tadi tuh, yang paling gede itu bukan harganya, bukan tulisan diskon. Yang penting gede itu foto 3 potongan kue, red velvet, coklat tiramisu, strawberry cheesecake. Nah, belahannya tuh melt, teksturnya kelihatan banget. Remahannya tuh jatuhnya tuh natural. Nah, itu namanya support media. Media di sini tuh sebagai visual ya. Harvest tuh sadar targetnya tuh bukan orang yang cari yang murah, tapi targetnya tuh orang yang lagi pengen reward buat diri sendiri. Itu namanya support orang yang kalau lihat kue bagus tuh langsung dompetnya. Harvest tuh sadar targetnya tuh bukan orang yang cari yang murah, tapi targetnya tuh orang yang lagi pengen reward buat diri. Terus kita lihat layoutnya, kalau layoutnya juga rapi, langsung dong kiri foto kuenya, terus kanan foto nama kuenya. Medianya tuh dipakai buat nggak ada coret-coret harga, harganya tuh 90. Terus kita lihat layoutnya, layoutnya juga rapi, kecil. Kiri foto dia tuh nggak mau, terus kanan fokus nama kuenya, tapi fokus kepada nggak ada coret-coret harga, harganya tuh 97.000 ditaruh. Nah, bahkan nggak ada kecil tadi kan, dia tuh nggak mau kita fokus ke mahal, tapi fokus kepada jajanan viral. Dia tuh mau kelihatan yang kita tata tadi, karena medianya kuat. Nah, bahkan nggak ada kita lihat tadi kan, tren aja selama berapa, dia tuh berapa detik mau nyamar, jadi tuh langsung ngomong dia tuh mau kelihatan kayaknya eksklusif.
karena medianya kuat, dia nggak perlu teriak. Kayaknya kue kita lihat di foto-fotonya aja selama beberapa nah yang selanjutnya itu adalah sushi Yei. Wah ini kayaknya kalau ini tuh brutal, ini kayaknya kue yang juga nggak pakai bahasa estetik. Dari detik pertama dia tuh udah ngehajar tulisan putih gede di background hijau, sushi murah letter 24 pieces, terus di bawahnya harganya tuh 99.500, terus dicoret menjadi 36.000. Otak kita tuh langsung autopilot ngitung 36.000 bagi 24, satu biji sushi cuma 1.500-an paling. Itu direct marketing level atas itu. Dia nggak jual rasa sushi Jepang otentik, dia jual logika, jual hitungan. Habis ngasih hitungan, dia hajar pakai bukti 48.000 plus terjual, kebaca dari jarak 3 meter. Nggak ada waktu buat kita mikir, kita tuh lihat, paham, langsung check out. Dia nggak peduli kita mikir sushinya enak atau enggak, yang penting dia tuh di kepala kita tuh tertanam 3 kata: sudah banyak, murah, terus banyak laku pula. Nah itu namanya direct marketing paling to the point. Nggak nyamar, nggak estetik, tugasnya cuma satu: bikin kita klik lihat detail ataupun klik pesan sebelum rasa lapar kita tuh hilang. Mungkin itu saja penjelasan analisis riset periklanan dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.